Balik lagi bersama QT. Hari ini IHSG menguat 2%, break ke atas 6263 setelah ada sentimen dari window dressing hari ini. Kemungkinan kalau misalnya emang dia masih bisa lanjut si IHSG ini, resistennya itu ada di sekitar 6356. Candlenya juga Marubozu bagus. Ya kita berdoa aja supaya dia masih bisa lah mengejar 6356 atau 6400-an. Ali jadinya di sekitaran sini kan kita pernah kena gocek gitu 8400, terusnya turun ke bawah level itu dan sentimen sideways setelah turun ke bawah 8400. Taunya beberapa hari yang lalu si saham-saham CPO ini naik cukup kuat. Kalau misalnya masih ada yang pegang di sekitaran 8400 ini yang tadi kita bahas itu batas cut lossnya, gak apa-apa di hold aja dulu. Kemungkinan kita masih punya ruang upside itu ke 10.500-an. Adi masih aman setelah kemarin posting engulfing candle. Target kita masih ada di sekitaran 1000-an sampai 1050. Adro kita masih menargetkan ke 1900. Akra nyampe ke target kedua kita yaitu di 4350. Ya kalau misalnya emang masih bisa lanjut, kita masih punya resisten di sekitaran 4600-an. BBCA yang kita sempat bahas di beberapa video yang lalu, break ke atas 32975 seharusnya emang udah clear signal untuk buy. Hari ini dia break high 33800. Kemungkinan untuk resisten selanjutnya itu si BCA ini ada di sekitaran 36 ribuan. BBHI masih belum ada yang enak untuk entry pointnya. Kayaknya kita masih tunggu konfirmasi pasar selanjutnya. BDMN saham kita akhirnya ya naik lumayan. Dia nggak break low ke bawah 2530-an. Sebenarnya saya berpikir kayak gini, kita kan CL-nya di 2530, sekarang kita majuin aja di 2550. Terus kalau misalnya ada yang berniat untuk average up, gak apa-apa, opening besok masih boleh lah di average up. Tapi yang penting batas cut loss kita udah udah memperkecil resiko lah gitu. Semoga ya masih bisa lanjut. Untuk target ya semoga bisa ke 3000 lah, amin. Beps Bahat lewat. Bahat juga kayaknya masih gak kemana-mana lah, intinya masih di extension 127. Kita kan targetnya masih di 845. BCBR, nah setelah kita kena gocek ke bawah 1335 sampai saat ini belum ada entry yang enak sebenarnya. Mungkin saya memantau dia ke 1375 gak break high dulu, terusnya dia koreksi at least ke 1340-an sebelum breakout. Atau mungkin dia dari harga sekarang dia koreksi terus koreksi ke 1340 sebelum dia akhirnya breakout gitu. Ya dipantau aja lah dulu. Intinya kalau misalnya emang si price action ini membentuk SAS, kayaknya udah clear signal juga buat kita untuk re-entry lagi. BSDE ya kita kan punya area neckline 955 cut loss 910, hampir kena sikat. Hari ini belum berhasil break ke atas fraktal 1015. Ini daily chart by the way. Bagi yang
masih megang barang kayaknya ya di hold aja dulu. Cut loss kita masih di 910, belum ada pergeseran cut loss. Masih menargetkan ke sekitaran 1200-an. BTPS engulfing candle hari ini bagus sih candle, tapi kalau ngeliat dari intraday chartnya kayaknya belum ada yang enak untuk entry-nya. Care juga kayaknya belum ada yang enak. DSF CSIS lewat lah. Elsa aman, Elsa masih aman. Cut loss di 270. Energi kayaknya kalau misalnya emang koreksi, support terdekatnya ada di neckline kita yaitu di 120-an 121. Excel pas kemarin kita ngebahas dia posting bullish harami. Terusnya seperti pembahasan kemarin bisa pasang trailing stop di 2820 di bawah low dari bullish harami. Candle hari ini membentuk outside bar, tanda-tanda positif sebenarnya, tapi sekarang kita tinggal tunggu dia mampu nggak break ke atas fraktal 3080 gitu. Coba kita lihat intraday-nya, belum ada yang enak sebenarnya. Ya udahlah, intinya kalau misalnya ada yang punya barang bisa tetap boleh di hold, masih layak di hold. Cut loss-nya itu ada di 2820. Fire ada apa? Gak ada apa-apa sih. Udah lewat dulu. Harum dia tes extension 161 di sekitaran 9.500-an. TMG tes target kita selanjutnya ya, tes target kita di 2575. Kalau misalnya masih bisa lanjut ya kita menargetkan 24 ribuan. Java ini weekly gak usah, di hold aja dulu. Kalau misalnya sudah ada yang punya di sekitar 17.30. Semoga masih bisa lancar. Main juga sama kayak Java, masih aman. Cut loss ada di 700. PMX gak ada apa-apa. MPPA masih aman, cut loss kita di 910. MTDL ini kita main dari intraday chart aja. Kayaknya cukup menarik kalau misalnya dia break atas 2940 untuk average up. Trailing profit dimajukan dari 2810 ke 2890. Bisa pakai patokan 15 menit. Kalau misalnya ada 15 menit candle ditutup di atas 2940 boleh average up. Semoga masih bisa lanjut. Pegas masih aman, cut loss di 1250. PKPK nggak ada apa-apa. PTBA tes target kita 2720, target berikutnya ada di 2870. PTPP aman, cut loss masih di 1000. Pawan engulfing candle, kalau ngeliat dari intraday-nya kalau nggak salah tadi nggak ada apa-apa sih, masih di sekitaran target awal kita yaitu di 488. Kalau misalnya masih lanjut kita ada target selanjutnya di sekitaran 520. Masih lanjut lagi kita masih ada target lagi di 540. Raja belum lah, kemarin kalau nggak salah ada news tentang apa gitu, tentang si perseroan ini. Jadi kalau ngelihat chartnya ya belum sih,
walaupun ngelihat dari si aligator dan kedua oskilatornya bagus. Intraday-nya juga nggak ada apa-apa. Range jadi gini, ini sama kayak pembahasan WNTR sih. Ini bisa dibilang double bottom nih di 2200. Neckline-nya ada di 2410. Hari ini ditutup di satu tick di atas neckline. Sejujurnya sih saya nggak begitu suka trading pattern ini ya. Kalau misalnya ya ada yang beli, mungkin bisa pasang cut loss-nya itu di sekitaran 2200-an lah. Kalau untuk saya pribadi kita lihat 15 menit. Area sini tuh udah kayak neckline gak sih 2500 sebenarnya. Ini loh, ini S-nya mungkin, ini H-nya, ini S-nya. Cut loss di 2380-an. Tricky juga ya sebenarnya. Yaudah, tapi kalau misalnya ada yang berniat untuk main si range ini ya tunggu aja deh break ke atas 2500-an pakai patokan 15 menit candle juga nggak masalah gitu. SRTG kemarin sosok ngebahas ini kan wage itulah kalau nggak salah ini kan, tapi dia malah terus lanjut. Ya udah, kalau misalnya emang lanjut kita masih punya resisten di sekitaran 2000-an. Candlenya, daily candlenya bisa dibilang kayak engulfing sih hari ini. Telkom pembahasan kemarin kan ini dia posting engulfing. Hari ini rally lah, rally cukup kuat. Kalau misalnya masih bisa lanjut, kemungkinan ada resisten di sekitaran 3880 sampai 3900-an. Truk main lagi dia hari ini, masih belum berhasil break ke atas target kita 200-an. Saya kira udah selesai. Ya udah, ntar dulu aja lah kalau misal untuk entry si truk ini. UNTR target kita masih ada di 27450-an. WG kita punya neckline 192, cut loss di 175 sebenarnya. Nah ini emak-emaknya si WG sama WSBP masih aman sih. Wika di PTPP, WSBP. Nah ini sempat di cancel kan kalau nggak salah. Taunya dia malah break. Ya udah. Jadi intinya untuk main si WSBP ini boleh ngantri di sekitaran 150-an. Kalau saran saya ya. Jadi ngantri di 150-an, cut loss-nya ada di 141. Jangan di HK. Hoki-hokian, kejemput atau enggak. Weton ya ini yang kita cancel strateginya. Ya udah, itu dulu pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan.
esok harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.